Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Raddu ala Dadan Lesmana oleh Saiful Anwar. Ini adalah materi yang saya bawakan pada saat debat live tadi. Kitab ini atau tulisan ini tersusun menjadi 3 bab, yaitu A. Kitab Ar-Raddu ala Zanadiqah, bukan karya Imam Ahmad bin Hambal. B. Akidah Imam Ahmad bin Hambal. C. Akidah Imam Ahmad bin Hambal menurut pembesar madhab Hambali. A. Kitab Ar-Raddu ala Zanadiqah, bukan karya Imam Ahmad bin Hambal. Banyak orang mengira bahwa kitab Ar-Raddu ala Zanadiqah wal Jahmiyah, terkadang disebut Ar-Raddu alal Jahmiyah wa Zanadiqah, sebagai karya Imam Ahmad bin Hambal, padahal bukan. Apa bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kitab ini bukan karya Imam Ahmad? 1. Imam Adz-Dzahabi menolak jika kitab Ar-Raddu ala Zanadiqah dinisbatkan kepada Imam Ahmad. Beliau memuji sebuah risalah, lalu mengecam kitab Al-Istakhri dan kitab Ar-Raddu ala Zanadiqah. Di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala juz 11 halaman 286 sampai 287 disebutkan. Nah, di sini screenshotnya. Siyar A'lamin Nubala juz 11 halaman 286 sampai 287. Jadi setelah beliau menyebutkan risalah, di atas ini ada risalah, beliau mengatakan begini, fahadhihir risalatu isnaduha kasyamsi. Risalah ini sanad-sanadnya seperti matahari. Fanzur ila hadan nafasin nurani. Maka lihatlah pada sesuatu yang berharga ini, yang bersinar. Perhatikan, setelah beliau memuji risalah yang disebutkan di atas, beliau melanjutkan, la karisalatil Istokhri, tidak seperti risalah Istokhri, wala karraddi alal Jahmiyati al-mawdu'i ala Abi Abdillahi, dan tidak pula seperti kitab Ar-Raddu alal Jahmiyah yang dipalsukan, disandarkan atas Abu Abdillah. Beliau melanjutkan, fa innar rajula kana taqiyan wari'an la yatafawwahu bimithli dzalik. Sesungguhnya lelaki ini adalah orang yang bertakwa, yang warok, dan tidak mungkin dia mengucapkan hal seperti itu. Kemudian perhatikan, Imam Ibnul Wazir dalam kitab Al-Awasim wal Qawasim menguatkan penilaian Imam Adz-Dzahabi tersebut. Jadi Imam Adz-Dzahabi berpendapat bahwa kitab Ar-Raddu alal Jahmiyah atau Ar-Raddu ala Zanadiqah itu bukan karya Imam Ahmad, tetapi kitab yang disandarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atas nama Imam Ahmad. Imam Ibnul Wazir dalam kitab Al-Awasim wal Qawasim menguatkan penilaian Imam Adz-Dzahabi tersebut. Imam Ibnul Wazir menyatakan bahwa teks tersebut, teks itu memang asli tulisan Imam Adz-Dzahabi huruf per hurufnya, tapi tanpa tambahan teks la'allahu qalahu. Perhatikan di sini Al-Awasim wal Qawasim juz 4 halaman 342. Aqulu hadza lafdzu Dzahabi. Aku berkata, ini adalah lafaz Imam Adz-Dzahabi, wa nassahu bi hurufihi min khattihi al-ma'ruf, dan beliau menulisnya dengan huruf-huruf beliau dari tulisan beliau yang dikenal. Jadi beliau, Imam Ibnul Wazir ini menguatkan pendapat Imam Adz-Dzahabi bahwa kitab Ar-Raddu ala Zanadiqah bukan karya Imam Ahmad bin Hambal. Yang kedua, kitab Ar-Raddu ala Zanadiqah hanya melalui sanad yang di dalamnya terdapat rawi bernama Khadir bin Muthanna Al-Kindi. Al-Kindi. Yang mana Khadir bin Muthanna Al-Kindi ini berstatus majhul dan menyampaikan riwayat-riwayat mungkar, riwayat yang diingkari,
Ya, tidak dikenal dari Abdillah sehingga tidak dapat diikuti. Silakan cek di kitab Qawaid Ibni Rajab halaman 230. Wal khadiru majhulun. Khadir ini ya yang masuk dalam perawi kitab Ar-Raddu 'ala Zanadiqah. Khadir ini adalah majhul. Tafarrada an Abdillahi biriwayatil manakiri allati la yutaba'u 'alaiha. Dia menyendiri dari meriwayatkan dari Abdullah riwayat-riwayat yang mungkar sehingga tidak dapat diikuti atasnya. Jadi perawinya sudah. Jadi yang tadi kitabnya tidak boleh disandarkan kata Imam Adz-Dzahabi, kemudian perawinya juga bermasalah. Yang ketiga, jika kitab Ar-Raddu 'ala Zanadiqah adalah karya Imam Ahmad, maka kenapa kitab ini tidak pernah satu kali pun disebut di kitab-kitab muktabar karya imam-imam besar Islam yang hidup sejaman dengan beliau, yang berkumpul dengan beliau, atau yang hidup dalam masa yang dekat setelah beliau, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lainnya. Bahkan kenapa pula Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak satu kali pun menyebut nama kitab ini di dalam kitab Maqalat Islamiyyin yang 2 juz itu, padahal beliau sering menjelaskan akidah Imam Ahmad bin Hanbal di dalamnya. Bukankah ini keanehan? Lebih aneh lagi, di dalam rawi kitab Ar-Raddu 'ala Zanadiqah terdapat Abu Bakar Al-Khallal. Tapi dia sendiri juga tidak pernah satu kali pun mengutip isi kitab Ar-Raddu 'ala Zanadiqah. Bagi saya, ini adalah keanehan-keanehan yang sangat luar biasa. Kemudian, seandainya kitab Ar-Raddu 'ala Zanadiqah ini berisi perdebatan sengit bab akidah, sekaligus berisi perkataan Imam Ahmad, lalu kenapa tidak ada pembesar-pembesar Hanabilah yang mengutip kitab Ar-Raddu 'ala Zanadiqah ke dalam kitab-kitab mereka? Kemudian, perhatikan di sini, hanya Syekh Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnul Qayyim dan yang sehaluan yang menyandarkan kitab tersebut pada Imam Ahmad bin Hanbal. Apakah karena isi kitab tersebut sejalan dengan akidah beliau berdua? Entahlah. Namun dalam penyandaran tersebut ternyata dua syekh ini bermasalah. Perhatikan di sini, A. Syekh Ibnu Taimiyah menjelaskan di dalam kitabnya yaitu Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli juz 1 halaman 221 bahwa kitab Ar-Raddu 'ala Zanadiqah disebut di dalam kitab As-Sunnah. Perhatikan di sini. Wa qad dzakarahu Al-Khallalu fi kitabis Sunnah. Padahal kitab As-Sunnah tidak pernah mengutip kitab Ar-Raddu 'ala Zanadiqah. Jadi kata Ibnu Taimiyah, di dalam kitab As-Sunnah dikutip kitab Ar-Raddu 'ala Zanadiqah. Padahal kalau kita cek, tidak akan ditemukan kutipan kitab Ar-Raddu 'ala Zanadiqah di dalam kitab As-Sunnah. Kalau tidak percaya, silahkan pegang kitab As-Sunnah di tangan kanan dan pegang kitab Ar-Raddu 'ala Zanadiqah di tangan kiri. Kemudian bandingkan. Kita tidak akan menemukan nukilan kitab Ar-Raddu 'ala Zanadiqah di dalam kitab As-Sunnah. B. Permasalahan Syekh Ibnul Qayyim. Syekh Ibnul Qayyim dalam kitab Ijtima'ul Juyush juz 1 halaman 305 mengaku bahwa perkataan Imam Ahmad berikut terdapat di dalam kitab As-Sunnah karya Abu Bakar Al-Khallal. Perhatikan di sini. Wa qala fi kitabir Radd 'ala al-Jahmiyah alladhi rawahu anhu Al-Khallal min tariqi ibnihi Abdillah. Qala Ahmad faqulna qad arafa al-muslimuna amakinah, dan seterusnya. Perhatikan di sini, dzakara hadzal kitab kullahu Abu Bakar Al-Khallal fi kitabis Sunnah. Padahal jika kita meneliti kitab As-Sunnah karya Abu Bakar Al-Khallal, tidak akan ada perkataan Imam Ahmad yang disebutkan itu. Bahkan tidak pernah satu kali pun nama kitab Ar-Raddu 'ala Zanadiqah disebut di dalam kitab As-Sunnah. Ada satu teks di dalam kitab As-Sunnah juz 5 halaman 83 yang berisi kalimat Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Akan tetapi ini tidak menunjukkan nama kitab, melainkan hanya nama bab
di dalam kitab As-Sunnah itu sendiri. Dan di dalam bab ini pun tidak ada keterangan-keterangan yang telah disebutkan di atas itu. Ya berarti kan tidak ada, ya tidak dikutip di dalam kitab As-Sunnah. Nah ini nama babnya, As-Sunnah li Abi Bakar bin Khalal. Juz 5 halaman 83. Tafri'u abwabir raddi 'alal jahmiyati wa ta'ni fihim wa tarkil khusumati wal jidali fid din wa dzikri jahmin al-khabith. Ini nama judulnya. Isinya juga tidak sama dengan kitab Ar-Raddu 'ala Zanadiqah. Selanjutnya yang keempat, jika kitab Ar-Raddu 'ala Zanadiqah bukan karya Imam Ahmad bin Hanbal, maka karya siapa? Terlalu gegabah jika kita menetapkan bahwa kitab Ar-Raddu 'ala Zanadiqah adalah karya Muqatil bin Sulaiman. Hanya saja kita akan kaget ketika menemukan beberapa teks di dalam kitab Ar-Raddu 'ala Zanadiqah ternyata mirip, bahkan persis dengan perkataan Muqatil bin Sulaiman. Contohnya, jadi saya berikan bukti-buktinya biar tidak hanya omong doang ya. Bukti-buktinya saya tunjukkan. Silahkan lihat kitab Ar-Raddu 'ala Zanadiqah halaman 93. Halaman 93. Fakana mimma balagana min amril jahmi aduwillahi annahu kana min ahli Khurasan min ahli Tirmid wa kana sahiba khusumatin wa kalamin wa kana aktsaru kalamihi fillahi ta'ala. Ya, wa kana aktsaru kalamihi fillahi ta'ala. Ini di kitab Ar-Raddu 'ala Zanadiqah halaman 93. Nah, kita akan kaget. Ini perkataan Imam Ahmad atau perkataan siapa? Benarkah itu perkataan Imam Ahmad? Bukan. Itu adalah perkataan Muqatil bin Sulaiman seperti yang terdapat di dalam kitab Al-Ibanah Al-Kubra karya Ibnu Battah juz 6 halaman 86. Al-Ibanah Al-Kubra Ibnu Battah. Perhatikan di sini. An Muqatil bin Sulaiman qala wa kana mimma 'alimna min amri aduwillahi jahmin annahu kana min ahli Khurasan min ahli Tirmid wa kana sahiba khusumatin wa kalamin wa kana aktsaru kalamihi fillah. Yang kedua, B. Bukti yang lain. Silahkan lihat kitab Ar-Raddu 'ala Zanadiqah halaman 61. Ya, ini Ar-Raddu 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah halaman 61. Syakka az-Zanadiqah fi qawlihi hadha yawmu la yantiqun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun, dan seterusnya. Fahadha awwalu ma tub'atsul khalaiqu 'ala miqdari 60 sanah la yantiqun. Ternyata itu juga perkataan Muqatil bin Sulaiman seperti yang dikutip di dalam kitab At-Tanbih war-Raddu 'ala ahli al-ahwa'i wal bid'ah karya Abul Husain Al-Multi halaman 55. Ya, wa akhadnaha 'anits thiqati an Muqatil bin Sulaiman. Kami mengambilnya secara sikot, secara terpercaya dari Muqatil bin Sulaiman. Perhatikan teksnya di sini persis. Ya. Qala miqdaru 60 sanah thumma yu'dhana lahum fil kalami fayukallimu ba'duhum ba'dha. C. Silahkan lihat kitab Ar-Raddu 'ala Zanadiqah halaman 71. Ini halaman 71. Wa amma qawluhu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Ya. Yaqulu, dan seterusnya. Perhatikan di sini. Lagi-lagi itu adalah perkataan Muqatil bin Sulaiman seperti tertulis di dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi juz 1 halaman 557. An Muqatil bin Sulaiman fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah law waliya hisab al-khalaiqi wa aradahum ghairi lam yafrugh minhu illa fi miqdari 50 alf sanah. Persis. Ya. Alf sanah. Kemudian bagaimana? Saya akan persingkat ya. Apakah kitab Ar-Raddu 'ala Zanadiqah adalah karya Muqatil bin Sulaiman? Mari kita lanjutkan. 5.
Jika kita membuka kitab-kitab sejarah, kita akan menemukan bahwa Muqatil bin Sulaiman dan Jahm bin Safwan hidup satu zaman, sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Tarikhul Islam, juz 8, halaman 66. Beliau berkata, Jahm dan Muqatil di Khurasan hidup dalam satu zaman, dan Jahm menyelisihi Muqatil dalam persoalan tajsim. Jadi dua orang ini memang sering berdebat. Yang satu ini Jahmiyah, ya Mu'attil, yang satu ini Mujassim. Ini berdebat. Ini tarikh Islam. Kana Jahmu ma'a Muqatil bi Khurasan fi waqtin wahid, wa kana yukhalifu Muqatilan fi tajsim. Ya. Yang keenam, selanjutnya, siapakah Muqatil bin Sulaiman ini? Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala juz 7 halaman 202 menyebut bahwa Muqatil bin Sulaiman adalah seorang musyabbih. Pendapatnya tidak perlu dihiraukan dan semua ulama telah bersepakat untuk meninggalkannya. Siyar A'lamin Nubala juz 7 halaman 202. Wa an Abi Hanifah taqala, dari Abu Hanifah beliau berkata, atana minal masyriqi ra'yani khabithani, Jahmun mu'attilun wa Muqatilun musyabbih. Telah datang kepada kami dari timur dua pendapat yang buruk, yaitu Jahm seorang mu'attil, kemudian Muqatil seorang musyabbih. Kemudian perhatikan di sini penilaian Al-Bukhari. Qala Al-Bukhari Muqatilun la syai'al battah. Muqatil itu tidak ada sesuatu apapun darinya. Artinya jangan dihiraukan. Qultu ajma'u ala tarkihi. Aku berkata, penulis Siyar A'lamin Nubala berkata, mereka para ulama bersepakat untuk meninggalkannya. Meninggalkan Muqatil bin Sulaiman. Kemudian yang B, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Maqalatul Islamiyyin juz 1 halaman 128 menyebut bahwa Muqatil bin Sulaiman termasuk kelompok musyabbih yang mujassimah. Jadi bukan hanya musyabbih juga mujassimah. Perhatikan di sini, Maqalatul Islamiyyin. Faqalat al-firqatul ula minhum wa hum ashabu Muqatil bin Sulaiman. Innallaha jismun. Nah ini, Muqatil ini musyabbih yang mujassim. Dan banyak ulama lain yang memberikan penilaian serupa. Sekarang kita lanjut pada akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Jika kitab Ar-Raddu 'ala Zanadiqah bukan karya Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga kitab ini tidak dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui akidah Imam Ahmad, maka seperti apa sebenarnya akidah Imam Ahmad di dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat sifat? Di dalam kitab Al-Jami' li Ulumil Imam Ahmad juz 3 halaman 380 disebutkan bahwa pendapat Imam Ahmad adalah nahnu. Perhatikan di sini ya. Qala al-Marwazi qala Abu Abdillah wa nahnu nu'minu bil ahadithi fi hadha wa nuqirruha wa numirruha kama ja'at bila kaifin wala ma'nan illa ala ma wasafa bihi nafsuhu ta'ala. Al-Marwazi berkata bahwa Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal berkata, kami beriman dengan hadis-hadis dalam hal ini. Hadis-hadis seperti istawa, kemudian nuzul, dan sebagainya. Wa nuqirruha, kami beriman padanya, mempercayainya. Wa numirruha kama ja'at, dan kami melewatinya, kami membacanya sebagaimana ia datang. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ya kami baca begitu. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Yadullahi fawqa aydihim. Dibaca yadullahi fawqa aydihim. Ada hadis yanzilu tabaraka wa ta'ala. Ya, dibaca seperti itu. Kama ja'at. Bila kaifin, dengan tanpa kaifiyah. Wala maknan, dan tanpa makna. Artinya maknanya dipasrahkan pada Allah. Ingat, bukan tidak ada makna ya. Beliau tidak mau ya memberikan makna bila kaifin wala maknan. Apakah ada maknanya? Ada, Allah yang tahu. Ya. Jadi pandangan beliau
Ya, numirruha kama ja'at bila kaifin wala maknan. Ya, seperti mana ia datang dengan tanpa membagaimanakan dan tanpa mentafsirkan, memberikan maknanya. Ya, illa ala ma wasafa bihi nafsuhu ta'ala, kecuali atas apa yang Allah sifati dirinya. Jadi sesuai dengan yang teks yang Allah berikan, ya, sesuai dengan apa yang Rasul sabdakan, tanpa perlu ditambah-tambah. Ya. Apakah perkataan Imam Ahmad bin Hanbal tersebut benar-benar ada di dalam kitab Al-Ibanah? Di sini ada Al-Ibanah Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Ya, ada. Berikut teks di dalam kitab Al-Ibanah. Ya, di sini ada wa numir. Selanjutnya yang terakhir adalah C. Akidah Imam Ahmad menurut pembesar madhab Hambali. Saya akan ambil poin-poinnya. Ini kitabnya Daf'u Syubhatit Tashbih, karya Imam Ibnul Jauzi. Saya akan bacakan poin-poinnya. Jika Anda ingin yang lengkap, silahkan videonya di pause dulu, kemudian Anda baca sendiri, kemudian dilanjutkan dan seterusnya. Barang siapa berkata bahwa Allah beristiwa dengan zatnya yang suci, maka sungguh dia telah membawa Allah Subhanahu wa ta'ala pada sifat materi atau fisik, sampai pada keterangan pembawaan kalian padanya atas dohirnya adalah suatu keburukan. Ini teksnya di sini. Ya. Wa man qala istiwa bi dzatihi al-muqaddasah faqad ajrahu subhanahu wa ta'ala majral hissiyat. Ya. Kemudian pada halaman 9, Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, dan dia di bawah cemeti, ya, dihukum pada waktu itu. Kaifa aqulu ma lam yaqul? Bagaimana aku akan mengatakan sesuatu yang tidak aku katakan? Jadi beliau, ya, mempertahankan akidah untuk tidak menambah-nambah. Jadi kalau ayatnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, itu jangan ditambah-tambah. Ditambah bidzatihi kek. Ya, kemudian ditambah bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa berada di arah atas arsy. Ya, ditambah-tambah arah. Tidak boleh. Kaifa aqulu ma lam yaqul? Bagaimana aku akan mengatakan sesuatu yang tidak Allah katakan? Maka Imam Ibnul Jauzi melanjutkan, fa iyyakum an tabtadi'u fi madhhabihi ma laysa minhu. Maka jauhilah oleh kalian untuk mengada-ada, membuat bid'ah di dalam madhabnya sesuatu yang bukan bagian darinya. Jadi tidak perlu ditambah bidzatihi, kayak ditambah di arah atas, tidak perlu. Cukup dengan ayat dan hadis. Kemudian tsumma qultum, kemudian kalian berkata fil ahadits, di dalam hadis-hadis, tuhmalu ala dhahiriha, dibawa atas dhahirnya. Maka beliau melanjutkan, fa dhahirul qadam al jariha. Ya, makna dhahir qadam itu kan kaki, itu jariha, kata beliau. Jadi beliau menolak kelompok beliau, ya, kelompok Hanabilah yang berpegang pada makna dhahir. Karena kata beliau, kalau kalian berpegang pada makna dhahir qadam itu kaki, kaki itu jariha. Tidak boleh, kata Imam Ibnul Jauzi. Ya. Bahkan di sini beliau melanjutkan, fa innahu lamma qila fi Isa alaihi salatu wassalam ruhullah i'taqadat an-nasara la'anahumullahu ta'ala anna lillahi subhanahu wa ta'ala sifatan hiya ruhun, ya, wulijat fi Maryam. Ya. Nah, kalau ada orang yang meyakini bahwa teks seperti yadullah, kemudian wa yabqa wajhu rabbik, kemudian sifat-sifat yang lain, itu dibawa pada zahirnya, padahal itu zahirnya adalah jarihah, maka kata Imam Ibnul Qayyim, itu sama dengan kaum Nasrani yang meyakini bahwa Allah itu punya ruh, dan ruh itu ditiupkan kepada Maryam. Jadi kata beliau, hati-hati, jangan malah ikut-ikutan akidah kaum Nasrani. Ya.
Pada halaman 10 beliau mengingatkan kepada Hanabilah sendiri, fala tudkhilu fi madhhabi hadzal rajuli shalihi as-salafiyyi ma laysa minhu. Maka janganlah kalian memasukkan di dalam madhab lelaki soleh yang salaf ini sesuatu yang bukan bagian darinya. Maka di sini sungguh kalian benar-benar telah memakaikan pada madhab ini sesuatu yang buruk. Jadi kelompok Hanabilah yang berpegang pada makna zahir di dalam sifat-sifat Allah, itu dianggap telah memakaikan pada madhab Hambali sesuatu yang buruk. Hatta soroh la yuqalu an hambaliyin illa mujassimun. Sampai terjadi tidaklah dikatakan tentang seorang Hambali kecuali dia seorang mujassim. Jadi gara-gara ada kelompok Hanabila yang berpegang pada makna zahir, sampai-sampai ada anggapan di masyarakat bahwa tidaklah seorang Hambali kecuali dia mujassim. Gara-gara apa? Gara-gara ada kelompok Hanabila yang mujassim. Kemudian, jadi beliau mengingatkan kelompok Hanabilah yang berpegang pada makna zahir. Halaman 11 beliau mengatakan, wasabi annahum hamalu al-ahadith ala muqtadal hissi faqalu yanzilu bidzatihi wa yantaqilu wa yatahawwalu. Yang ketujuh adalah mereka membawa hadis-hadis atas kesimpulan kebendaan. Mereka berkata begini, yanzilu bidzatihi wa yantaqilu wa yatahawwalu. Allah itu turun dengan zatnya dan berpindah dan berubah. Ya. Nah, ini ditolak oleh Imam Ibnul Jauzi. Ya. Perhatikan di sini. Fara'aitur radda alaihim laziman li alla yunsabal imamu Ahmadu rahimahullah ila dzalik. Maka aku berpendapat untuk menolak atas mereka secara terus-menerus. Jadi beliau berpendapat, pendapat yang berpegang pada makna zahir ini harus dilawan secara terus-menerus. Kenapa? Supaya tidak dinisbatkan hal itu kepada Imam Ahmad. Jadi supaya kelompok yang berpegang pada makna zahir yang terjerumus pada tashbih dan tajsim, supaya kelompok ini yang berasal dari kelompok Hanabilah supaya tidak dianggap ini mewakili madhab Hambali. Jadi beliau ini terus-menerus menyerang kelompok Hanabilah yang berpegang pada makna zahir yang terjerumus pada tashbih dan tajsim. Wa idza sakattu nasabtu ila i'tiqadi dzalik. Kalau aku diam, berarti aku telah menyandarkan keyakinanku pada hal itu. Makanya beliau tidak mau diam. Kalau diam berarti dianggap ridho pada kekeliruan itu. Ya. Pada halaman 60 beliau menjelaskan wa'lam annan nasa fi akhbaris sifati ala thalathi maratibah. Ketahuilah bahwasanya manusia di dalam khabar-khabar sifat terdiri atas 3 tingkatan. Ahaduha imraruha ala ma ja'at min ghairi tafsirin wala ta'wilin illa an taqa'a daruratun ka qoulihi ta'ala wa ja'a rabbuk ay ja'a amruhu hadza madhhabus salaf. Yang pertama adalah kelompok ini An-Nas di sini ini kelompok Hanabila ya. Nanti ada lanjutannya di bawah. Kelompok yang pertama adalah membawanya, ya melewatinya atas apa yang datang dengan tanpa tafsir dan tanpa takwil, tanpa mengartikannya, tanpa menafsirkannya, tanpa mentakwilnya, kecuali darurat seperti firman Allah wa ja'a rabbuk. Secara bahasa Tuhanmu telah datang. Maksudnya ay ja'a amruhu. Maksudnya perintahnya telah datang, bukan Allah yang datang. Ya. Wa hadza madhhabus salaf, dan ini adalah madhab salaf. Jadi mentakwil ja'a rabbuka menjadi ja'a amruh, ini madhab salaf menurut Imam Ibnul Qayyim.
Jadi kelompok yang pertama mencukupkan pada teks Al-Quran dan hadis dengan tanpa tafsir, tanpa menjelaskannya, tanpa menerjemahkannya, tanpa mentakwilnya, kecuali darurat. Pada halaman 74 beliau berkata begini, وَقَدْ تَكَلَّمْنَا فِي الْفَوْقِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. Sungguh kita telah berbicara di dalam sifat al-fauq, di dalam firman Allah Ta'ala. Secara bahasa artinya, dialah yang maha perkasa di atas hamba-hambanya. Qala al-qadi Abu Ya'la. Abu Ya'la berkata, al-muradu minal fauqiyyati istiwa'udz dzati 'alal arsy. Yang dimaksud dengan fauqiyah adalah istiwanya zat di atas arsy. Beliau melanjutkan, perhatikan di sini, wa hadzal kalamu asluhu at-tajsim. Perkataan ini asalnya adalah tajsim. Jadi beliau menolak menggunakan adzat, istiwa uzzat 'alal arsy, karena ayatnya tidak ada kata zat. Ya. Bahkan beliau menyebut ini adalah kalam mujassimah. Kemudian dalam kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Rajab juz 7 halaman 229-230, kelompok Hanabila itu memang terpecah menjadi 3 kelompok. Ya, wa minhum man qala innama qala dzalik ilzaman. Ya. Perhatikan di sini. Faminhum may yuthbitu al-maji' wal ityan wa yusarrihu bilawazimi dzalik fil makhluqat. Wa rubbama dzakaruhu an Ahmad min wujuhin la tasihhu asaniduha anhu. Ada kelompok ya, wa ashabuna fi hadza ala thalathi. Ya, sahabat-sahabat kami ini dalam perkara ini, dalam sifat ya, bab sifat itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah ada yang menetapkan al-maji' dan ityan dan menjelaskan hal itu sebagaimana kelaziman dalam makhluk. Jadi ketika mereka menjelaskan sifat maji' bagi Allah, sifat ityan bagi Allah yang artinya datang, mereka menjelaskan sifat itu sebagaimana mereka memahami sifat datang dalam makhluk. Jadi kalau dalam makhluk kan yang disebut datang kan dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah. Nah, kelompok yang pertama dalam mazhab Hambali itu ada yang meyakini begitu. Yang namanya datang ya dari tempat satu ke tempat yang lain. Mereka menjelaskan sifat maji' dan ityan itu seperti mereka menjelaskan sifat maji' dan ityan pada makhluk. Jadi tidak ada bedanya. Ya. Bahkan terkadang mereka menyebut hal itu dari Ahmad. Jadi mereka menyandarkan, ini pendapat Imam Ahmad, bahwa yang dimaksud datang ya sama seperti datang yang kita pahami sehari-hari. Dan ini dari Ahmad, kata mereka. Maka kata Imam Ibnu Rajab, dan ini tidak sah, tidak sahih sanad-sanadnya. Tidak benar kalau dikatakan pendapat seperti ini dari Imam Ahmad. Wa minhum may yata'awwalu dzalik ala maji'i amrihi. Dan di antara kelompok yang 3 tadi itu, kelompok lain ada yang mentakwil. Jadi kelompok Hambali yang pertama memahami maji' dan ityan seperti maji' dan ityan yang difahami dalam menyifati makhluk. Kelompok yang kedua mentakwil, ya, ala maji'i amrihi. Jadi yang datang bukan Allah tapi perintahnya. Wa minhum may yuqirru dzalik wa yumirhu kama jaa wa la yufassiruhu. Dan yang ketiga, kelompok yang terakhir, itu ada yang meyakini hal itu, kemudian melewatinya seperti mana ia datang dan tidak menafsirkannya, tidak menjelaskan maksudnya, tidak menjelaskan artinya. Jadi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Sudah, baca saja. Ja'a rabbuka. Baca saja. Ja'a rabbuka. Yanzilu rabbuna, yanzilu rabbuna. La yufassiruhu. Tidak menafsirkannya, tidak menjelaskan maknanya. Wa yaqulu huwa maji'un wa ityanun yaliqu bi jalalillahi wa 'azamatihi subhanahu. Sifat maji' dan ityan ini adalah sifat maji' dan ityan yang pantas bagi kemuliaan dan kemahasucian Allah.
Jadi tidak bisa difahami seperti maji dan ityan dalam bahasa kita sehari-hari. Wa hadza huwa shahihu an Ahmad. Jadi kata beliau, dan inilah pendapat yang sahih dari Imam Ahmad, wa man qablahu minas salaf, dan pendapat orang-orang sebelum beliau dari salaf. Wa huwa qaulu Ishaq wa ghairihi minal a'immah. Ini adalah perkataan Imam Ishaq